Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Ya, masih tentang persamaan kuadrat. Ya, ini kalau kemarin atau yang sebelumnya kita sudah bahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Ya, kali ini saya akan bahas dua cara, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Ya, kita langsung saja. Ya, sebelumnya saya ingatkan kepada yang saja yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng, kemudian like, komen, dan dibagikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, ini persamaan kuadrat bentuk umumnya. Ya, sudah dibahas sebelumnya bahwa ini A-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau dia 0 berarti bukan lagi persamaan kuadrat. Kita akan menentukan akar-akarnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, perlu ingat kuadrat sempurna, bentuk kuadrat sempurna kalau dia seperti ini, x maksudnya plus minus, artinya kalau dia tambah berarti di sini menggunakan tambah juga. Berarti kalau x tambah a pangkat 2 berarti x pangkat 2 ditambah 2ax tambah a pangkat 2. Kalau dia kurang berarti sini kurang juga, berarti x pangkat 2 kurang 2ax tambah a pangkat 2 aja. Ini saja yang berubah plus minusnya. Ya, kalau dia plus berarti di sini min juga. Ya, ini juga yang ini ax tambah atau plus minus b pangkat 2 maka sama juga, kalau dia plus menggunakan plus. Ini hasil pemfaktorannya ini apa? Kalau diuraikan ini jadi bentuk kuadrat sempurnanya seperti ini. Diperhatikan contoh soalnya, kita langsung saja. Ya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya, ini x pangkat 2 ditambah 6x tambah 8. Ya, ini soal yang pertama. Jadi ini yang kita gunakan yang warna kuning. Di sini hanya 1. Di sini. Di sini depannya x itu, koefisien x. Ya, caranya ya kita perhatikan dulu yang ini. Kita perhatikan yang ini. Ya, di sini itu 6 itu berarti di sini 6 itu berarti untuk menentukan nilai A-nya. 6 itu adalah 2 dikali berapa? Berarti 6 itu adalah 2 dikali 3. Ya, kita ubah itu ini ya. Pertama kita pindahkan dulu ini. Jadi cara pertama kita pindahkan dulu yang 8 yang tidak pengaruhnya. Ya, tidak pengaruhnya 8 kita pindahkan jadi min 8. Ya, berikut ya ini 6 ini kita ubahlah menjadi 2 dikali 3. 2 dikali 3x kurang 8. Ya, bentuknya sudah seperti ini. Ini nih, kita perhatikan saja ini. Ya, 2ax berarti A-nya adalah 3. Ya, supaya dia bentuknya kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna, kalau di sini A-nya 3 berarti kita tambahkan juga 3 pangkat 2. Ya, jadi kita tambahkan dengan 3 pangkat 2. Di sini tambahkan 3 pangkat 2, maka ruas kanan juga kita tambahkan 3 pangkat 2. Di sini kita tambahkan 3 pangkat 2, maka di sini pun kita tambahkan 3 pangkat 2. Ya, supaya adil. Ya, setelah itu maka ini kita bisa uraikan menjadi kuadrat sempurna. Ini berarti x tambah 3 pangkat 2. Ya, ini kita uraikan ini. Min 8 ditambah ini 3 pangkat 2 adalah 9. Berarti 9 kurang 8, 1. Ya, seperti ini. Ya, kemudian ini kuadrat sempurna. Ini pangkat 2. Kalau kita pindah ruaskan, maka di sini menjadi akar. Ya, jadi diperoleh x tambah 3 sama dengan akar 1. Ya, kemudian perlu diingat bahwa nilai akar itu bisa saja dia plus atau minus. Ya, kalau dia akar 9 berarti bisa saja min 3 kali min 3 atau 3. Ya, 3 kali 3 berarti dua kemungkinan jawabannya plus dengan minus. Ya, ini berarti kalau akar 1 itu artinya bisa saja dia plus 1 juga min 1. Ya, dari sini berarti akan muncul dua kemungkinan, dua jawaban. Ya. Berarti kemungkinan yang pertama itu x tambah 3 sama dengan yang kita ambil yang plusnya. Ya, berarti x tambah 3 sama dengan 1. Atau kemungkinan yang kedua, x tambah 3 sama dengan min 1. Kita ambil yang minnya. Berarti yang plusnya di sini minnya. Ya, berarti ada dua jawabannya. Setelah itu kita tinggal pindah ruaskan. 1 kurang 3 min 2. Ini min 1 kurang 3 min 4. Ya, maka diperoleh ini seperti ini. X1-nya itu adalah min 2. X2-nya adalah min 4 atau HP-nya. Ya, ya terserah sebenarnya ini kalau HP. Kan tidak ada menentukan ini, berarti di sini min 4, min 2. Karena ini bukan koordinat ini. Kecuali kalau menggunakan kurung biasa berarti itu koordinat. Ya, seperti ini.
Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Saya rasa ini cukup mudah ini. Ya, contoh yang kedua, saya ambil bentuk yang seperti ini. Bagaimana kalau dia tidak bisa bagi dua? Di sini kan 6-nya bisa dibagi dua. Bagaimana kalau dia bilangan ganjil? Ya, ini bilangan ganjil. Ya, caranya sama. Kita teruskan dulu 6. Ya, di sini min 5. Ya, kita usahakan ini berarti kita menggunakannya min. Ya, berarti kalau sudah muncul dikali 2, berarti dia juga harus dibagi dua. Berarti min 2 dikali 5 per 2. Ya, kan ini 1. Oh, kalau dimunculkan 2 berarti harus dibagi dua. Ya, kalau dia ganjil seperti ini. Ya, setelah itu jelasnya di sini adalah A-nya adalah 5 per 2. 5 per 2 di sini 2 kali A. Berarti A-nya 5 per 2. Berarti masing-masing ditambahkan dengan 5 per 2 pangkat 2. Ya, masing-masing ditambahkan dengan ini 5 per 2 pangkat 2. Di sini juga ditambahkan 5 per 2 pangkat 2. Ya, supaya dia membentuk kuadrat sempurna seperti ini. Ya, ini berarti kalau kurang 2A berarti langsung saja X kurang A. A-nya adalah 5 per 2. Pada sini X kurang 5 per 2 berpangkat 2. Kemudian ini kita uraikan ini juga. 5 pangkat 2, 25. 2 pangkat 2, 4. Ya, jadi seperti ini. Ya, 6 ditambah 25 per 4. Ini seperti ini. A-nya 5 per 2 berarti langsung 5 per 2. Di sini min berarti min juga. Ya, kemudian ini kita uraikan. Ya, kita samakan penyebutnya atau kita langsung saja kali 4 kali 6. 4 kali 6, 24 ditambah 25. Berarti 49 per 4. Ya, 49 per 4. Ya, sama lagi tadi. Ini pangkat 2-nya pindah ruaskan, maka di sini menjadi akar. Ya, ini menjadi akar. Ya, jawabannya nanti plus minus. Ini akar 49 adalah 7. Akar 4 itu adalah 4. Akar 4 adalah 2. Jadi saya ulang. Akar 49 7. Akar 4 2. Berarti sini plus minus 7 per 2. Ya, ini maka diperoleh lagi sama sudah seperti ini tadi. Jadi ada dua kemungkinan. Berarti X kurang 5 sama dengan kita ambil yang plusnya dulu atau minnya dulu, terserah. Ya, diperoleh ini. Ini X kurang 5, kita ambil yang plusnya. Atau X kurang 5 per 2 sama dengan kita ambil yang minnya. 7 per 2. Setelah itu kita pindah-pindah ruaskan. Ya, ini kita pindah ruaskan. Ini dapat seperti ini. Pindah ruas jadi tambah. 7 per 2 ditambah 5 per 2. Ini min 7 per 2 ditambah 5 per 2. Ini 7 tambah 5 karena penyebutnya sudah sama. Berarti 12 bagi 2, 6. Ini min 7 ditambah 5, min 2 bagi 2, itu min 1. Ya, atau HP-nya adalah min 1,6. Ya, kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Ya, ini contoh yang ketiga. Ya, sekarang bagaimana kalau A-nya bukan atau tidak sama dengan 1? Ya, seperti ini. Ya, cara yang pertama adalah kita usahakan di sini A-nya sama dengan 1. Berarti masing-masing kita bagi dengan 4. Ya, berarti masing-masing kita bagi dengan 4. Ya, kita usahakan di sini A-nya sama dengan 1. Berarti masing-masing kita bagi dengan 4. Ya, jadi diperoleh ini. Ya, ya, kemudian kita ingin lagi ini. Ya, bentuknya. Pokoknya kalau di sini 1, ya tinggal kita lihat di sini. 2 dikali berapa? Ya, sama seperti contoh 1 dan 2 tadi. Ya, jadi caranya kita bagi dulu ini. Ya, setelah kita bagi, maka diperoleh ini 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2, ini 3 bagi 4, 3 per 4. Ya, sudah sama bentuknya seperti yang tadi, contoh 1, 2. Ya, setelah itu kita pindah ruaskan. Ya, ini saya pindah ruaskan, jadi min, kemudian di sini 2 itu sama dengan 2 dikali 1. Ini berarti sini A-nya itu adalah 1. Ya, jadi A-nya 1, berarti masing-masing kita tambahkan dengan 1 pangkat 2. Ya, kedua ruas ditambahkan dengan 1 pangkat 2. Ya, seperti ini. Maka ini menjadi kuadrat sempurna, bentuknya X tambah 1 berpangkat 2. Ini kita uraikan 1 pangkat 2, 1. Ya, baru kita samakan penyebutnya. Ya, 1. Ini berarti 4 kali 1, 4. Dikurang 3, 1 per 4. Ya, ini. Jadi kita samakan ini. Kemudian ini bentuknya sudah sama seperti ini, kuadrat sempurna. Ya, setelah itu kita pindahkan pangkat 2-nya dari akar. Ya, akar 1, 1, akar 4, 2. Berarti plus minus 1/2. Ya, ini berarti X tambah 1. Boleh plusnya dulu atau yang minnya dulu. Ya, ini kita ambil lagi. Berarti X tambah 1 sama dengan min 1/2 atau X tambah 1 sama dengan 1/2. Ya, plus minus. Ya, pindah ruasnya. Kita pindah ruaskan. Maka diperoleh ini.
Ya, min 1/2 kurang 1 atau X sama dengan 1/2 dikurang 1. Ini kita samakan putnya jadi min 3/2 ini jadi min 1/2. Ya, atau HP-nya min 3/2, min 1/2. Ya, contoh yang ketiga. Sekarang contoh yang keempat. Ya, ini kalau genap. Sekarang bagaimana kalau ganjil? Ya, seperti ini. Ya, caranya sama. Jadi kita bagi dua dulu. Semua karena di sini A-nya 2, kita usahakan jadi 1, jadi kita bagi 2 semua. Maka diperoleh seperti ini. Kemudian kita pindah ruaskan. Ya, ini 1/2 itu supaya muncul 2-nya berarti 2 dikali 1/4. 2 dikali 1/4. Ya, muncul 2 berarti dibagi 2. Berarti 1/2 dikali 2 berarti itu 1/4. Dapat seperti ini. Ya, ini berarti A-nya 1/4. Kalau sudah A-nya 1/4 berarti masing-masing kita tambahkan dengan 1/4 pangkat 2 lagi. Ya, seperti ini. Ini 1/4 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1, 4 pangkat 2, 16. Ya, jadi 1/16 di sini. Ya, ini langsung saja jadi ini. Ya, A-nya 1/4 dan langsung kita kuadrat sempurnakan. Karena sini kurang berarti X kurang 1/4 berpangkat 2 sama dengan 3 ditambah 1/16. Ini kita samakan penyebutnya berarti 16 kali 3 itu 48 tambah 1 berarti 49/16. Maka diperoleh sini 49/16. Ya, jadi pindah pangkat 2-nya jadi akar. Ya, akar 49 7, akar 16 4 berarti plus minus 7. Ya, seperti ini plus minus 7. Ya, jadi sudah sama seperti ini. Ya, tinggal kita uraikan saja. Ambil yang positifnya dulu, kemudian ambil yang negatifnya. X kurang 4 1/4. Ya, pindah ruas. Ya, seperti ini. Min 7/4 ditambah 1/4. Ya, berarti min 6/4. Kita perkecil berarti min 3/2. Ini 7 tambah 1 8/4 berarti 2. Ya, ini min 3/2. Kemudian 2. Ini min 3/2,2. Ya, atau kita tuliskan dalam bentuk HP-nya. Ya, saya rasa cukup mudah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, kita lanjut dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Ya, ini untuk menentukan atau ini bentuk persamaan kuadratnya. Ya, untuk menentukan rumus ABC sebenarnya kita menggunakan atau menerapkan cara melengkapkan kuadrat sempurna untuk memperoleh rumus seperti ini. Inilah rumus ABC yang disebut dengan rumus ABC, yaitu X12, X1 dan X2 itu nilainya ini. Ya, jadi di sini ada A-nya, jadi tinggal kita gunakan saja. A-nya yang di depan X pangkat 2, B-nya di depan X, dan C-nya adalah yang bilangan konstan. Ya, di sini kita tinggal masukkan rumusnya ini. Min B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Ya, saya langsung contoh penggunaannya. Ya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya, saya langsung saja ini. Ya, yang contoh yang pertama di sini kita harus tentukan dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Di sini nilai A-nya yang di depan X pangkat 2 itu berarti ada 1 di sini. Ya, berarti A-nya 1, B-nya yang di depan X itu berarti 6, C-nya tidak muncul. C-nya tidak muncul berarti dia C-nya 0. Ya, seperti ini. A-nya 1, B-nya 6, C-nya 0. Ya, kalau cara memfaktorkan ini berarti langsung saja X sama dengan 0 dan X sama dengan min 6. Ya, kita akan buktikan itu. Ya, tinggal kita masukkan di rumus ini. Ya, kita masukkan min 6, B-nya adalah 6, berarti min 6 plus minus B pangkat 2, 6 pangkat 2 kurang 4, A-nya 1, C-nya 0. Ya, ini berarti kalau kita kalikan 4 kali 1 kali 0 berarti 0. Berarti tinggal di sini adalah 6 pangkat 2. Ya, 6 pangkat 2 berarti 36. Ini kemudian kita uraikan ini akar 36 kurang 0 berarti 36. Akar 36 itu adalah plus minus 6. Ya, ini berarti plus minus 6. Ya, berarti sini ada dua kemungkinan, X1 yang positif atau yang negatif terserah, kemudian X2 nya yang negatif atau yang positif. Ya, jadi kita bisa dapat ini X1 nya adalah min 6 kurang 6. Jadi kita ambil yang negatifnya dulu, bagi 2, min 6 dikurang 6 bagi 2, atau X2 min 6 ditambah 6 bagi 2. Ini min 6 dikurang 6 itu berarti min 12. Min 12 bagi 2 berarti
min 6. Ini min 6 tambah 6 berarti 0. 0 bagi 2 0. Ya, berarti diperoleh X-nya, X1-nya adalah min 6 dan X2-nya adalah 0. Ya, diperoleh atau HP-nya adalah min 6,0. Ya, cukup mudah. Ya, jadi yang pertama kita ingat rumusnya, kemudian yang kedua kita identifikasi koefisiennya. Ya, koefisien dari persamaan kuadrat ini. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ini 4x pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. Ya, di sini kita lihat di sini yang di depannya x pangkat 2 itu adalah A, berarti A-nya adalah 4. Yang di depannya x tidak ada, yang di depannya x tidak ada berarti B-nya 0. Kemudian C-nya itu adalah min 25. Ya. Diperoleh ini A-nya 4, B-nya 0, C-nya min 25. Ya, tinggal kita masukkan di rumus. Ya, berarti min B berarti 0. Ya, 0 plus minus 0 pangkat 2 kurang 4. A-nya 4, 4 kali 4 kali C-nya min 25 dikali min 25. Ini min dikali min berarti jadi positif. Ya, 4 kali 4 itu adalah 16 kali 25 itu berarti 400. Ya, akar 400. Tinggal di sini plus minus karena 0 kita hilangkan saja. Akar 400 itu akar 4 2. Akar 100 berarti 10, berarti 2 kali 10 20. Ini 2 kali 4 8. Ya, 2 kali 4 8. Ya, berarti plus minus 20 per 8. Ya, kita ambillah X1 yang mana yang negatifnya. Ya, ini masing-masing kita bagi 4. Kita bagi 4 berarti 20 bagi 4 5, 8 bagi 4 2. Berarti kalau minnya duluan berarti min 5 per 2. Kemudian di sini positif 5 per 2. Jadi HP-nya adalah min 5 per 2, 5 per 2. Ya, serasa cukup mudah ini. Itu saja, kita ingat rumusnya dan nilai A, B, dan C-nya. Ya, kita lanjut contoh yang ketiga. Ya, cukup 3 contoh soal saja saya berikan. Ya, kita cari dulu nilai A-nya berapa. Jelasnya nilai A-nya adalah 1, 2, dan B-nya min 1, dan C-nya min 6. Ya, ini A-nya 2, B-nya min 1, C-nya min 6. Ya, tinggal dimasukkan di rumus. Ya, berarti di sini min, B-nya min 1 berarti min 1. Berarti double minnya min 1 plus minus min 1 pangkat 2 karena B-nya min 1, kemudian kurang 4 dikali 2. A-nya 2, kemudian C-nya min 6. Ini min kali min berarti jadi positif. 4 kali 2 8 dikali 6 48 tambah 1 nantinya. Ini berarti 2 kali 2. Ya, seperti ini penguraiannya. Ini min kali min positif. Ini juga min 1 pangkat 2 ya jelasnya positif. Min berpangkat 2 berarti positif. Ya, ini 1 tambah 48 berarti akar 49. Akar 49 adalah 7. Ya, jadi diperoleh seperti ini. Jadi saya langsung ini karena di sini akarnya adalah 7 berarti langsung saja sambil yang berarti plus minus 7. Berarti X1-nya yang min, X2-nya berarti yang positif. Ya, kita uraikan 1 dikurang 7 min 6 per 4. Min 6 per 4 kita masing-masing bagi 2 berarti min 3 per 2. Ini 1 tambah 7 8 bagi 4 2. Ya, jadi diperoleh seperti ini. Atau ini kita bagi 2 berarti diperoleh min 3 per 2. Kemudian X2-nya 8 bagi 4 itu adalah 2. Jadi HP-nya adalah min 3 per 2. Ya, saya rasa cukup mudah pembahasan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Ya, itu saja materinya. Ya, demikian materi pembahasan tentang persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Ya, sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum subscribe silakan di subscribe. Bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, semoga ini menjadi amal ibadah untuk kalian. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.